Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-138. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Hari ini di part yang ke-138, ada kurang lebih 7 saham yang akan kita review, yaitu saham BOS, IRA, Agro, Emcor, BRIS, Nikel, dan Telkom. Semua saham yang diulas di sini adalah permintaan atau request dari teman-teman yang telah komentar di kolom YouTube. Jadi teman-teman jadikan ini sebagai big pictures atau another view buat teman-teman yang mau beli atau memutuskan hold atau sell dari saham ini. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BOS. Saham BOS ditutup di harga 196, di mana saham ini masih jauh ya teman-teman kalau menuju ke 141 sebagai PBL, di mana kenaikan yang cukup besar ini beberapa hari, kalau tidak salah adalah efek dari ada sebuah video di Instagram yang mengatakan bahwa saham ini bagus, berpeluang potensi breakout, bisa arah, sehingga mungkin saham ini terpengaruh oleh video tersebut ya. Ada salah satu akun Instagram yang mungkin teman-teman sudah tahu, tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan mungkin si yang menyebutkan sudah taking profit, jadi teman-teman yang mungkin nyangkut di pucuk sini ya terpaksa harus tanda petiknya, tanda kutipnya adalah cuci piring ya. Kalau kita lihat secara teknikal yang sangat panjang teman-teman, memang saham BOS ini high-nya di 2000-an ya, sempat 2800 di atas 1000. Harga sekarang di 196, low-nya kurang lebih di 80, saya pernah punya juga di harga itu. Tetapi kalau kita lihat di harga sekarang, dia punya support terdekat itu ada di 181 dan di 164. Jadi dua kunci support ini harus ditahan, kalau tidak dia berpeluang besar untuk ke 141. Tetapi karena saham ini adalah salah satu saham yang menjadi andalan The Golden Cross karena sektornya lagi bagus, maka kita tetap optimis target untuk BOS di tahun ini masih bisa lebih tinggi dari penutupan hari ini. Jadi kalau teman-teman nonton di special review ya, untuk khusus saham call, memang BOS ini adalah salah satu saham yang kita jagokan di tahun ini bisa mencatatkan kenaikan yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat teknikal saat ini, memang dia harus kuat bertahan di 181, 164, dan 141. Ketika ini mampu bertahan, maka dia ada peluang untuk bisa rebound dan melanjutkan kenaikan kembali, bahkan menuju ke 254, yang mana itu menjadi harga tertinggi selama 40 hari ke belakang dari saham BOS. Nah, jika teman-teman ingin mau beli saham ini, yang pertama boleh tunggu di 3 support ini, di 141, 164, atau 181. Atau ketika dia break di atas 200, teman-teman sudah masuk dan sudah membeli saham BOS dengan target terdekat ke 222. Tetapi kalau misalkan dia setelah break di 200 namun dia gagal bertahan, maka teman-teman cut loss dulu, mending tunggu saja di area-area support penting 181, 164, atau 141. Tetapi secara jangka panjang, The Golden Cross yakin bahwa saham ini bisa mencetak rekor baru di tahun 2021 ini. Kemudian kita lanjut saham berikutnya yang akan kita review adalah saham IRA. Ini banyak yang komen juga di YouTube nyangkut, dan sekali lagi teman-teman, saham farmasi semua orang berekspektasi tinggi ketika vaksin. Dan kalau teman-teman tahu, jangan terlalu percaya berita, jangan terlalu percaya informasi sebenarnya. Karena ketika informasi itu sudah diumumkan, biasanya itu jadi momentum untuk taking profit karena kenaikan harga sahamnya sudah tinggi. Nah, kita yang masih awam itu kadang melihat sentimen positif sekali itu sebagai momentum bahwa saham itu bisa naik lagi. Memang bisa naik lagi, tapi kalau teman-teman tidak punya cara atau tidak punya kemampuan untuk bisa cepat-cepat out dari saham itu, maka teman-teman bisa nyangkut. Ini sahamnya sudah all time high, dan kalau teman-teman dapat di sini, sekali lagi ini benar-benar sangat
loss-nya sangat dalam ya, di high-nya kurang lebih di 4.300 ya. Ini sudah sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat dari teknikal, maka dia punya peluang besar kalau misalnya auto reject bawah lagi, ya minimal dia kuat-kuat di atas 2.285. Ini toleransi kita punya gray line akhir, dan kalau itu gagal maka peluang besar sekali ya, sangat besar sekali dia akan menuju ke 1460. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya sahamnya, ini dihadapkan di kondisi yang sangat susah ya, karena auto reject bawahnya sudah kurang lebih hari ketiga, dan biasanya tuh hari keempat atau hari kelima dia akan technical rebound dulu ya, sebelum bisa jadi dia melanjutkan penurunan. Nah, kalau misalkan teman-teman baru mau cut loss di sini, itu dilemanya luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Ketika kita bilang saya cut loss ternyata naik, itu penyesalan yang luar biasa, karena memang sudah berada di titik di mana penurunnya akan semakin terbatas. Beda ketika dia baru ARB pertama, teman-teman langsung keluar, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah turun sedalam ini, takutnya ketika teman-teman cut loss, dia rebound dan teman-teman menyesal. Tetapi kalau tidak cut loss pun, ternyata masih ARB lagi. Jadi semua serba dilema, sehingga next ke depan ini semua jadi pelajaran bahwa saham yang sedang rally, sedang naik tinggi, itu tidak selamanya akan terus naik dan terus naik. Jadi kuncinya adalah ketika misalnya teman-teman berani mau masuk, maka harus berani cut loss. Karena itu resiko teman-teman. Dan jadikan ini sebagai pelajaran bahwa the next stock teman-teman harus benar-benar disiplin. Pilihlah saham-saham yang memang dekat dengan support dan masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ini sudah all time high, teman-teman berani. Di pucuk itu all time high artinya resistennya sudah tidak ada tuh. Dan teman-teman membentuk resisten baru di situ, teman-teman berkumpul semua di resisten barunya. Itu kan sangat disayangkan. Tetapi jadi pelajaran bahwa tidak semua kegagalan itu adalah suatu hal yang buruk. Jadikan itu sebagai pengalaman berharga biar teman-teman bisa berubah lagi ke depannya dan bisa profit lebih banyak lagi dari hari ini. Untuk IRA saya masih no comment sampai benar-benar auto reject bawahnya selesai, dia sideways, dan itu baru kita bisa bahas lagi. Karena kalau tidak maka dia masih terus turun dan teknikalnya sangat susah. Kemudian berikutnya kita punya saham agro, di mana ini saham juga sama teman-teman. Hati-hati, saham ini kalau tidak salah ya, ini sudah pernah 1000-an, kemudian stock split, balik lagi 1000, ini sudah luar biasa. Walaupun fundamental ini anak usahanya Bank BRI, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kenaikannya ini sudah lebih, tanda kutip, lebih liar dari induknya. Ini sudah naik dari 300-an, ini juga pernah saya punya di 300-an, itu sudah sampai 1400, itu di luar dugaan saya. Nyesal, iya nyesal, tapi saya mau kejar tidak. Karena bagi saya, penyesalan itu ya memang datang setelah kita tahu yang terjadi di depannya. Kalau misalkan 300 itu turun ke 50 kan kita juga bilang syukur kita bisa lepas duluan. Tetapi ketika dia naik terus ya kita mau bilang apa? Tetapi itu kenyataan yang harus kita terima dan jangan pernah masukkan itu sebagai sebuah penyesalan. Nanti teman-teman psikologisnya akan selalu terganggu ketika ada yang naik tinggi, sahamnya terbang tinggi, teman-teman langsung merasa FOMO ya. Itu teman-teman akhirnya nyangkut di harga yang sangat tinggi. Dan itu ya sangat disayangkan. Sehingga kalau untuk agro, kalau mau masuk, dia punya, saya hanya kasih tahu support terdekat di 1325, kemudian ada di 1265, ada di 1225, dan terakhir di 965. Nah, ini kunci-kunci penting. Kalau teman-teman mau masuk, pertimbangkan kunci-kunci penting ini. Kira-kira jarak dari candle terakhir dari 1420 ke PBH, ke PBH atau support kuatnya itu berapa? Kemudian dari harga 1420 ini menuju ke harga tertingginya di 1675, kira-kira ada rewardnya berapa? Jadi teman-teman kalau sudah tahu risk rewardnya, teman-teman bisa menentukan, oke, kalau saya masuk di harga sekarang, saya wajib cut loss jika dia jebol di bawah 1325. Itu tanpa tawar-menawar lagi. Sehingga kalau memang benar-benar jebol, teman-teman sudah aman. Tapi kalau jebol terus naik lagi, ya itu adalah bagian dari sebuah pilihan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi yang bisa kita lakukan hari ini adalah disiplin dengan trading plan-nya.
Kemudian selanjutnya kita punya saham MCOR. Nah, ini saham kemarin di video sebelumnya itu PBH-nya masih di 176, dan seperti yang saya katakan bahwa ketika harga itu turun di bawah 176 meningkat loss dan akhirnya closingnya di 170. Tetapi di chart terbaru PBH-nya di adjust ya, mengikuti candle tertinggi, otomatis PBH-nya berubah jadi 228, dan kita masih ada tapi support dekatnya yaitu di 169, 165, dan ini harus kuat ditahan, kalau tidak dia bakal menuju ke 132 sampai dengan 140. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau masuk saham ini, pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 165 sampai 169. Ini kuncinya. Kalau dia jebol di bawah itu mending tunggu di sekitaran area 132 sampai 140. Tetapi kalau kuat bertahan di 165 sampai 169, maka saham MCOR berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 182, menuju ke 191, dan terakhir akan menuju ke PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi di 228. Kemudian berikutnya kita punya saham BRIS. Ini kalau teman-teman perhatikan, saham BRIS ditutup di harga 3.670. Ya, di video sebelumnya juga kita telah bahas bahwa support terdekatnya itu 3.060. Itu kita lihat menggunakan trading view. Tetapi kalau berdasarkan sistem TGC, PBH-nya di 3.070, ya kurang lebih 3.060, 3.070. Itu teman-teman jadikan sebagai support. Tetapi teman-teman, 3.070 dan 3.670 ini jaraknya sangat jauh teman-teman. Ini kalau teman-teman hitung loss-nya berapa nih? Ini pasti lebih dari 5%. Nah, kalau teman-teman mau beli di sini, saya yakin mending teman-teman sabar dulu ya. Kalau mau masuk boleh, tetapi ini penting nih. Tidak boleh turun di bawah 3.619. Kalau di bid offer 3.620. Jadi tidak boleh turun di bawah 3.620. Kalau turun di bawah itu, peluang besar sekali dia akan menuju ke 3.070. Sehingga opsi pertama, kalau nekat masuk ya, boleh masuk di harga sekarang, tapi ketika turun di bawah 3.620 langsung cut loss. Tidak ada tawar-menawar. Tetapi kalau takut ya, teman-teman takut, boleh tunggu di area 3.070. Di sini teman-teman boleh 3.070 sampai 3.100 teman-teman masih bisa untuk masuk. Secara jangka panjang memang masih aman BRIS karena memang 3.070 ini masih kuat, sudah cukup jauh. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin belinya di sini ini aman. Tapi kalau yang belinya di sini ini deg-degan ini. Kunci pentingnya di 3.620 ini. Kalau gagal bertahan di situ, peluang besar dia untuk terus melanjutkan penurunan. Tetapi kalau dia berhasil bertahan, maka dia berpeluang menuju ke 3.820 dan berpeluang menuju ke 3.980 sebagai 40 hari harga tertinggi dari saham BRIS. Kemudian setelah BRIS kita punya saham nikel, di mana saham ini ditutup di 1.910 dan dia masih berada di atas PBH di 1.760, dan saham ini masih aman ketika teman-teman yang beli di bawah PBH, yang beli saat dia break di PBH itu masih aman ya, karena dia masih punya satu support lagi di 1.835. Jadi kalau teman-teman yang beli di bawah 1.760, kalau mau pasang trailing stop atau mau stop loss tapi tetap profit, itu bisa pasang di 1.835. Karena di situ teman-teman lepas, boleh jual, tapi teman-teman masih profit. Tetapi kalau teman-teman yang baru mau masuk, sekali lagi yang baru mau masuk, saya lebih sarankan pertama, dia dekat di 1.835, ya boleh beli di 1.835 sampai 1.850. Itu jauh lebih aman. Ketika turun gagal bertahan di 1835, teman-teman minusnya tidak terlalu banyak untuk cut loss. Tetapi kalau misalkan dia tidak turun di bawah 1835 dan dia berhasil melewati 1964, boleh beli saat dia break. Tetapi ingat, cut loss-nya bukan di 1835 lagi, tapi di bawah 1964. Jadi kadang saham itu ketika dia melewati resist, itu kadang dia setelah melewati berhasil break, teman-teman masuk di sini, ternyata tidak sampai beberapa menit sahamnya langsung jadi kayak gini. Jadi cuma shadow. Nah, ketika sudah naik gini dan dia turun kembali ya cut loss terpaksa ini.
ini harus cut loss. Karena namanya false break, dia gagal bertahan di resist yang baru saja dicoba, diuji. Contohnya mana? Contohnya adalah teman-teman perhatikan di sini. Ini sudah naik tinggi. Sudah lewat nih 1760, tapi ternyata dia gagal. Ini sudah lewat juga, ternyata gagal. Akhirnya apa? Kalau berkali-kali tidak berhasil lewat, besar kemungkinan dia turun dulu, percobaan lagi, gagal, dan baru berhasil. Sehingga kalau teman-teman beli saat break di 1964, ya usahakan, kalau bisa saran saya sudah naik tinggi ya, sudah melewati 1964, sudah break, ya mending taking profit 50% dulu. Kita tidak tahu nih apa yang terjadi setelah itu. Kalau dia naik terus, teman-teman masih punya 50%, tapi ketika dia turun di bawah itu, teman-teman cut loss sekalipun, teman-teman masih ada profitnya. Sehingga itu opsi atau pilihan yang paling win-win solution. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-138 hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom ditutup di harga 3.480, di mana saham ini sudah berkali-kali untuk menguji PBH di 3.640. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini sudah percobaan berapa kali? 3 kali percobaan, 4, 5, 6, dia turun dulu. Dan apakah dia bisa berhasil lewat? Nah, teman-teman harus pegang kuncinya di 3640. Kalau dia break dan sangat kencang, maka dia bisa untuk terus melanjutkan kenaikan. Karena 3640 ini adalah harga tertinggi selama 40 hari ke belakang. Tetapi kalau kita lihat support, teman-teman di sini ada white line di 3450 dan kita punya gray line atau trend line bawahnya di 3391. Nah, ini kalau bisa kuat bertahan, maka dia ada peluang untuk menuju ke 3540. Tetapi kalau gagal bertahan, maka dia akan menguji support PBL di 3280. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk, hitung risk rewardnya, mana yang lebih menarik, teman-teman bisa pertimbangkan sendiri. Ada satu quotes menarik dari teman saya. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kehidupan kita kecuali diri kita sendiri. Sekali lagi, apapun keputusan teman-teman, sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Disiplin dan tetap punya psikologi, tetap punya mindset yang benar bahwa di saham kita tidak mau kejar-kejaran, kita tidak mau cepat-cepatan cuan, tetapi yang kita mau adalah seberapa lama kita bertahan dan bisa menghasilkan profit yang konsisten. Sekali lagi sampai jumpa. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah like video ini, yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang paling saya sangat terima kasih yang sudah share video ini. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu. Dan saya juga bisa update setiap harinya video-video teknikal menggunakan The Golden Cross Chart. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.